bersyukur Tuhan untuk kesempatan-kesempatan seperti ini, di mana Engkau terus menyelidiki kami. Engkau mengawasi kami. Engkau memantau. Engkau membedah kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui rekan-rekan kami, melalui hamba-hamba-Mu, melalui kakak-kakak kami. Kami terus, Tuhan, diarahkan, dievaluasi, dibentuk. Bahkan mungkin kami harus dihancurkan terlebih dahulu untuk kami mengalami pembaharuan, mengalami transformasi yang Tuhan kerjakan sendiri di dalam hidup kami. Pagi ini kembali kami berhadapan dengan Tuhan. Dan melalui firman-Mu, kami ingin belajar, teduh, tenang, dan biarlah Engkau berkata-kata, berbicara, menyatakan isi maksud. Bukan hanya telinga dan hati kami yang terbuka untuk firman-Mu Tuhan, tapi berikan kami kekuatan, berikan kami roh-Mu untuk kami melakukan, mentaati apa yang Tuhan nyatakan melalui firman. Tuhan, berbicaralah. Tolong hamba-Mu yang mengkomunikasikan, menguraikan firman-Mu. Dan kami semua boleh diberkati, boleh diperbaharui untuk kami mengerjakan rencana-Mu, panggilan-Mu di dalam penggenapan-Mu. Kami serahkan firman-Mu, penguraiannya di dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau 4 hari para pengkhotbahnya itu seperti inklusio gitu. Kalau di dalam puisi itu secara teknis ada inklusio. Ya. Inklusio itu adalah kalimat pembuka yang akan mengakhiri satu unit menjadi kalimat penutup. Biasanya dikatakan misalnya yang paling sederhana, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Kami bersyukur 4 hari Jember menjadi inklusio gitu ya, diawali oleh Mas Johan senior saya dan diakhiri oleh saya. Tentu berat yang terakhir ini ya, harus menjadi penutup dan memberikan satu kesimpulan di dalam kerangka retreat kita pada beberapa hari ini. Saya akan bersama-sama mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 139. Saya akan membacakannya, tetapi izinkan saya juga memberikan hadiah kepada adik saya yang berulang tahun pada hari ini untuk berduet membaca bergantian dengan saya gitu ya. Saya harap, karena saya juga suka puisi, saya akan membacakan semampu mungkin di dalam sebuah dinamika puisi, dan saya minta Ivana juga bisa bergantian, saya membaca ayat 1, ayat 2 bergantian dengan Ivana. Tidak keberatan ya, selamat ulang tahun. Baik, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati,
di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Aku mau menghitungnya. Itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu dengan orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang terang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, mau tidak mau saya harus mengatakan di awal penguraian firman Tuhan ini menyambung apa yang dikatakan oleh rekan Berman, gitu ya. Apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita berelasi dengan Allah, itu akan menentukan apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita menyikapi dunia ini. Bukan hanya diri kita, tetapi bagaimana kita melihat Allah, melihat firman-Nya, melihat kehendak-Nya, melihat orang-orang di sekeliling kita, melihat dosa, melihat iman, pengharapan di dalam hidup kita. Semuanya itu dipengaruhi oleh bagaimana kita bersikap dan berpikir tentang Allah. Ada sebuah guyonan yang seringkali disampaikan. Kita ini adalah orang-orang yang tersesat di jalan yang benar. Tetapi sungguh malang orang yang kemudian mengenal dengan salah, atau bahkan tidak mengenal Allah dengan tepat. Karena dia bukan saja tersesat di jalan yang salah, tetapi dia menghidupi hidup yang salah, dan dia sedang menuju dan mengarahkan hidupnya ke dalam sebuah tujuan yang salah juga. Mazmur 139 membawa kita kepada satu kesadaran tentang siapakah Allah itu, tetapi juga membawa kita di hadapan Allah itu yang menyatakan dirinya kepada pemazmur, dan bagaimana kita merespon di dalam kesejatian Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mazmur ini adalah mazmur yang sangat agung. Entah berapa banyak pujian, entah berapa banyak doa, entah berapa banyak kali bagian ini dikutip untuk menggambarkan, untuk menunjukkan kontemplasi, penghayatan pemazmur akan siapakah Allah itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagian ini di dalam satu tema. Merespon Allah yang mengenal dan selalu hadir di dalam hidup kita.
Karena apa yang dinyatakan oleh Daud di dalam bagian ini bukan hanya sekedar pengetahuan kognisi tentang siapa Allah itu, tetapi respon yang jujur, yang terbuka ketika Tuhan itu menyatakan dirinya kepada Daud. Mari kita melihat pada bagian ini di dalam alurnya yang sewajarnya. Karena bagian ini terdiri dari 4 stansa atau 4 bait yang akan saya paksakan kalau kemudian ini dibagi, disederhanakan atau dikurangi poin-poinnya. Karena itu saya mengajak kita melihat di dalam 4 bait itu, di dalam 4 bagian yang akan kita renungkan. Yang pertama, Allah mengenal kita secara intim. Maka jujurlah di hadapannya. Ayat 1 sampai 6. Pada bait ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengajak kita melihat tentang Allah dan bagaimana Allah itu bertindak atas hidup kita. Kalau kita perhatikan secara jelas di sini, pemazmur Daud menuliskan banyak sekali kata kerja aktif yang kesemuanya itu dikerjakan oleh Allah, yang semuanya itu diinisiasi oleh Allah. Allah yang bertindak, berinisiatif terhadap pemazmur di dalam penghayatannya. Ada beberapa kata yang di sini jelas sekali. Di dalam bentuk aslinya juga menggunakan kata kerja aktif yang dikerjakan oleh Allah. Menyelidiki, ayat 1. Mengenal, mengetahui, mengerti, memeriksa, memaklumi, mengetahui, mengurung, menaruh tangan atasku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak punya waktu yang cukup banyak untuk kemudian menguraikan satu persatu kata ini. Tetapi ada satu kata yang akan sangat penting bagi kita untuk menelusuri kitab Mazmur ini pada bagian ini, yaitu kata kerja mengenal atau menyelidiki di dalam ayat 1. Pada bagian ini jelas pemazmur menggunakan satu kata yang bukan hanya sedang menunjukkan bahwa Allah itu sedemikian aktif mengenal di dalam posisinya di atas surga sana kepada pemazmur Daud yang ada di bumi. Tetapi pada bagian ini jelas kata yang digunakan menyelidiki adalah kata yang sama digunakan untuk pada waktu itu tradisi menggunakan kata ini untuk bagaimana seseorang menggali sebuah tambang. Atau kemudian seorang ahli hukum kemudian menyelidiki kasus dengan teliti, dengan seksama. Kata menyelidiki di sini menunjukkan bagaimana Allah itu melihat dengan sangat detail tentang kehidupan pemazmur. Kalau kita perhatikan dengan begitu banyak kata aktif yang dikerjakan Allah, jelas bukan saja Allah secara pasif duduk di singgasananya menatap kita di bumi. Tetapi pemazmur mengajar kepada kita bagaimana Allah yang secara aktif itu kemudian melihat dengan dekat, melihat dengan sangat intim kehidupan kita. Allah menyelidiki. Allah bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi dia juga kemudian berada di dekat kita. Sangat mengenal kita. Dan pemazmur menggambarkan, bukan hanya ketika dia bertindak, berjalan, berdiri, tetapi bahkan ketika dia mengatakan, sebelum kata-kata keluar dari mulutku, sebelum aku berpikir tentang sesuatu, sesungguhnya Engkau Tuhan, Engkau sudah mengetahui. Betapa yang direfleksikan oleh pemazmur di sini, Allah yang tidak tinggal diam di dalam kemahatauannya, tetapi Allah yang masuk menyelidiki setiap batin kita, setiap kehidupan manusia. Di dalam segala gejolak pemikiran, emosi, perkataan, dan tindakan-tindakan
yang tersembunyi sekalipun. Yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur tidak sedang mengajar sebuah teologi tentang Allah yang Maha Tahu. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat, khususnya ayat kelima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ketika saya menyelidiki bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Apakah LAI salah menggunakan kata mengurung di sana? Tetapi ketika saya menyelidiki, saya menemukan kata yang lebih tajam lagi. Engkau mengungkung aku. Engkau menelungkupi aku. Seolah-olah pemazmur kemudian di hadapan Allah yang Maha Tahu, dia berada dalam satu kondisi, Allah mengurung dia. Sungguh tidak bebas diketahui Allah yang Maha Tahu itu. Dia merasa berada di dalam satu kondisi yang tidak bisa bergerak. Mengepung aku. Itu kata yang digunakan oleh pemazmur Daud. Dan saya mencoba berpikir, apakah ini sebuah respon positif atau negatif? Tetapi kalau kita memperhatikan di bagian berikutnya, di ayat berikutnya, kemudian pemazmur Daud meneriakkan satu kalimat yang sangat penting di dalam mazmur ini. Terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah respon yang jujur dari seorang Daud. Respon yang terbuka di hadapan Tuhan. Bahwa diawasi oleh Tuhan yang Maha Tahu, diselidiki, diteliti, ditelisik oleh Allah. Segenap aspek hidup kita. Itu bukan sesuatu yang mudah. Seolah-olah kita dikurung, dikepung, tidak bisa bergerak. Dan ketika saya merenungkan bagian ini, saya mendapati begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, bahkan drama penciptaan dan kejatuhan manusia, diisi oleh kisah-kisah bagaimana manusia begitu mudahnya untuk kemudian di dalam pengawasan, di dalam pantauan, di dalam penyelidikan Allah, kemudian dia menggeliat. Dia berusaha untuk melepaskan semua kungkungan Allah itu. Menganggap dirinya mampu untuk berdiri sendiri. Dan kemudian dia melepaskan, memberontak kepada Allah. Dan itulah yang terjadi atas kehidupan Adam dan Hawa. Mereka bersembunyi. Mereka melarikan diri dari Allah. Kita juga mengenal Kain yang kemudian menipu diri sendiri. Ketika Tuhan bertanya, di manakah adikmu? Dia menjawab, aku tidak tahu apakah aku pengasuh adikku. Bukan itu saja, saudara. Kehidupan para nabi-nabi Israel. Juga di dalam pergumulan bagaimana mereka harus lari. Seorang Nabi Yunus kemudian lari dan menganggap pengetahuan Allah hanya sebatas teritorial dari Israel semata. Ketika dia lari ke Tarsis, dia menganggap Allah tidak akan mengetahuinya. Inilah jebakan yang terbesar di dalam kehidupan orang percaya. Ketika dia diperhadapkan bahwa Allah bukan hanya Maha Tahu, tetapi Allah menelisik, menyelidiki, dan mengawasi setiap aspek hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan bagian ini sering kami PA-kan di Jember, di dalam PIPA, bahan PIPA untuk mahasiswa dan siswa. Dan saya pikir Mas Johan yang membuatkan sebuah ilustrasi yang indah. Saya juga teringat dari ilustrasi itu. Pada masa kecil saya menyaksikan tetangga saya yang dekat sekali dengan rumah mempunyai ayam yang banyak.
Kemudian saya melihat ada ayam-ayam kecil yang kemudian berteriak-teriak, berceriak-ciak ketika dia dikurung. Sedangkan ayam-ayam yang lebih besar berada di luar dari kurungan itu, bebas ke sana kemari. Tetapi ketika saya menyaksikan dan memperhatikan, ayam di dalam kurungan itu tidak tahu bahwa ketika dia keluar, mungkin saja dia berada di dalam ancaman bahaya dari ayam-ayam yang lebih besar yang merebut makanan dari ayam yang kecil itu, yang tidak tahu sebenarnya kurungan itu untuk melindungi ayam-ayam yang kecil itu. Betapa kita di dalam pergumulan kita bersama Tuhan, sejak pemberontakan Adam dan Hawa, kita mudah sekali terjebak di dalam suasana terkungkung, terawasi. Seorang pegawai tentu saja lebih senang ketika dia bekerja dengan bebas, tidak ada pengawas. Seorang staf perkantas mungkin lebih senang ketika pengurus tidak sering-sering main ke kantor ketika masa-masa kantor. Secara natur keberdosaan kita diawasi, diteliti, diselidiki, itu tidak mengenakan. Tetapi Allah di dalam refleksinya, Daud melihat Allah memperlakukan kita secara berbeda. Ketika dia mengatakan dari depan, dari belakang, engkau mengurung aku. Tetapi ada satu kalimat yang di sana menggambarkan satu keindahan hidup kita bersama Allah. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Mungkin saja menaruh tangan itu bisa berarti kemudian Allah siap menarik kita ketika kita keluar dari jalannya. Dia siap mencabut kita dari jalan yang jahat. Tetapi tangan itu juga tangan yang memberkati. Tangan yang kemudian menuntun setiap jalan kita. Di dalam pemahaman kita yang terbatas, saudaraku, seringkali kita bersama Allah tidak nyaman. Kalau kemudian diawasi, kalau kemudian terus begini salah, begitu salah. Seperti Doraemon, aku ingin melakukan ini itu. Lepas dari kontrol Allah. Saya ingin kembalikan kepada perenungan di awal tadi. Sikap kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada rekan. Kalau engkau staf, kepada rekan-rekan BPR. Kepada rekan senior. Kalau saya ke kantor terlambat, Mas Johan duluan, saya sungkan gitu. Itu sikap orang yang kemudian tidak jujur di hadapan Allah. Dan jebakan ini begitu dekat dengan hidup kita. Mari kita bersama pemazmur jujur pada pagi hari ini di hadapan Allah dan mengembalikan hidup kita di dalam kontrol, di dalam pengendalian, di dalam bimbingan, di dalam tuntunan tangan Allah itu. Yang kedua, saudaraku, Allah selalu hadir dalam hidup kita. Maka berhentilah bersembunyi. Ayat 7 sampai dengan 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Saya berpikir bait pertama atau bait kedua ini sebenarnya memang langsung menjadi respon dari bait pertama yang menggambarkan Allah yang Maha Tahu. Kenapa? Saya merasakan di sini kemudian dinamikanya pemazmur Daud mengambil satu tindakan, satu inisiatif meresponi Allah yang Maha Tahu itu. Sehingga responnya dengan jujur pemazmur katakan, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Kemana aku dapat lari menjauhi Roh-Mu?
Saya tidak tahu bagaimana kita menilai respon Daud. Tetapi kalau kita terbuka bagian ini adalah respon yang jujur dari seorang yang merasa terkungkung di dalam pengawasan Allah. Kemana aku dapat lari dari Roh-Mu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat permainan kontras yang sangat indah di dalam Mazmur ini. Jika aku mendaki ke langit, satu gambaran tempat yang sangat tinggi, tetapi di dalamnya pemazmur sedang menggambarkan bagaimana satu upaya dia mendaki, menjauhi Roh Allah itu ke tempat yang dia anggap lebih tinggi. Tetapi pemazmur sekali lagi tidak dapat bersembunyi di sana. Di situ Allah ada. Ketika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, satu gambaran di dalam kosmologi dari timur dekat kuno, daripada zaman waktu itu, melihat satu tempat, yaitu Sheol itu, sebagai tempat yang sangat dalam. Tempat di mana dunia orang mati berada. Kemudian pemazmur menggambarkan, aku mendaki ke langit, kemudian aku berdiam diri di dunia yang paling bawah. Di situ Allah ada. Oh, mungkin kemudian pemazmur berpikir, kalau atas bawah Allah ada. Maka pemazmur mengatakan, jika aku terbang dengan sayap fajar. Satu gambaran bagaimana pemazmur melihat fajar itu sebagai tempat di ujung timur sana. Dan ketika dia terbang jauh dengan kecepatan yang sangat cepat, menjauhi dari Roh Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan dapat mengejarnya. Tetapi salah. Sekali lagi dia sampai pada satu kesimpulan. Di situ Allah ada. Ketika aku berdiam diri di ujung laut, di situ adalah tempat. Pada gambaran pada waktu itu, gambaran di sebelah barat, di tempat di mana laut tengah digambarkan oleh pemazmur sebagai tempat yang jauh di barat sana. Tapi di sana juga Allah ada. Kemudian pemazmur berpikir, mungkin di dalam kegelapan aku bisa lari daripada Allah. Dia katakan, ketika kegelapan menyelimutiku, ketika terang sekelilingku menjadi malam. Tetapi sekali lagi pemazmur sampai kepada kesimpulan, tidak ada kegelapan bagi Allah. Terang itu hadir. Kegelapan menjadi terang dan malam menjadi siang. Maka sampailah pemazmur pada satu kesimpulan, di mana aku lari dari Roh-Mu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lari dari Tuhan bukan hanya secara geografis kita bisa lari dari Tuhan, tetapi posisi hati kita, sikap hati kita, keputusan-keputusan kita, bagaimana kita mengerjakan panggilannya, bagaimana kita melihat keluarga kita, semuanya itu dipenuhi dengan jebakan. Kita lari dari hadapan Tuhan. Saya mengingat kisah perumpamaan anak yang hilang, si bungsu. Dia menganggap lari dari bapaknya, menjauh dari bapaknya, itu merupakan kebebasan yang sejati. Tetapi dia harus menghadapi realita. Jauh dari Allah berarti maut dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan,
Bagaimana kita memandang kehidupan rohani dan pelayanan kita, pekerjaan kita, pergaulan kita, dunia hobi kita. Mungkin kita tidak sedang berlari dari Allah secara utuh. Tetapi jebakan yang lebih berbahaya lagi adalah kita berada di dua tempat sekaligus. Kita seolah-olah berada dalam satu ladang melayani Tuhan. Tetapi hati kita sedang jauh dari Tuhan. Kita seolah-olah melayani. Tetapi motivasi-motivasi kita jauh dari hadirat Roh Tuhan. Bukankah ini tanda-tanda seorang yang memiliki split personality? Dunia yang terbelah. Seolah-olah dia berada di hadirat Tuhan, tetapi sebenarnya di dalam batinnya yang terdalam, dia sedang mengerjakan kerajaan dirinya sendiri. Ingatlah, dalam refleksi Mazmur ini mengajar kepada kita, Tuhan ada di sana. Dan dia siap menyelidiki kita. Di dalam diskusi kami tentang buku yang kita baca bersama, Sacred Companions, saya mencatat satu kalimat yang sangat indah. Yang seringkali kegagalan saya di dalam mengajak adik-adik kemudian mengenal kehendak Tuhan adalah seringkali kita men-setting atau memaksa Tuhan untuk hadir di dalam cara-cara kita dan bukan cara-cara Allah. Kegagalan kita untuk kemudian mengalami, menikmati, berdiam diri dalam kehadiran Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Tetapi kita salah merespon. Kita berusaha menemukan Allah dengan cara yang berbeda. Dengan cara-cara kita. Sejauh mana kita hidup di tengah dunia yang instan ini dan kemudian kita terperangkap di dalam cara-cara yang instan di dalam kita berada di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ini adalah jebakan-jebakan yang sama berbahayanya. Mari kita terus mengevaluasi diri kita. Apakah kita sedang berusaha lari dari hadapan Tuhan? Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga. Allah telah membentuk kita dengan ajaib, maka jangan abaikan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menggemakan kemahatauan Allah, kehadiran Allah, dan bagaimana Dia merespon Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir, Daud sampai kepada satu pemaknaan siapakah dirinya dan dari mana dia berasal. Bagian ini adalah bagian yang sangat agung, menggambarkan betapa dahsyatnya Allah membentuk setiap pribadi-pribadi di dalam karyanya pada proses kelahiran itu. Di ayat 13-18 ini kita belajar bagaimana pemazmur Daud menggambarkan kesejatian diri kita di dalam karya Allah yang agung itu. Seorang penulis dan penerjemah Alkitab juga, Eugene Peterson, pernah mengatakan demikian. In the presence of bird, we don't calculate, we marvel. Di dalam proses penghayatan kita akan kelahiran yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita, kita tidak bisa berhitung. Yang ada adalah kita begitu kagum dan heran akan karya Allah itu. Maka pemazmur mengajak kita akan kekagumannya yang luar biasa, akan karya Allah di dalam hidup kita. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sana dikatakan ayat 13, Engkaulah Allah
Untuk buah pinggangku, menenun aku dalam tangan ibuku. Ada dua hal yang ingin saya soroti di sini. Allah bukan hanya membentuk kita sebagai makhluk hidup yang kemudian kita disamakan dengan mamalia-mamalia yang lain, tetapi di sini langsung Daud kepada satu inti, bahwa Allah sedang membentuk buah pinggang kita, gambaran dari kehidupan atau batin yang terdalam dari kehidupan manusia. Buah pinggang menggambarkan kondisi fisik, psikis dan kondisi mental dari seseorang yang kemudian Tuhan dikatakan di situ menenun sebagai mahakaryanya. Kata yang digunakan bukan hanya Allah kemudian mencipta kita, Allah berfirman jadilah kita. Tidak. Allah menenun kita, membentuk kita di dalam ketelitian Dia, di dalam desain Dia yang sangat indah itu. Sebuah mahakarya yang hadir melalui hidup kita. Karena itu kemudian pemazmur tak henti mengucap syukur. Dikatakan kemudian buru-buru di ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyarankan kita membaca buku, 3 buku trilogi yang ditulis oleh seorang jurnalis atau penulis buku, Philip Yancey. Yang pertama berjudul Created in God's Image. Yang kedua Fearfully and Wonderfully Made. Dan yang ketiga berjudul The Gift of Pain, di mana dia menulis bekerja sama dengan seorang dokter bernama Paul Brand. Tidak mungkin saya gambarkan isi buku ini, tetapi satu hal, bahkan rasa sakit di dalam diri kita. Perasaan sakit ketika kita dicubit, perasaan sakit ketika kita berada dan kemudian tanpa sengaja terjilat oleh api, itu semuanya dikerjakan, didesain Allah dengan teliti untuk kemudian melindungi kita dengan dahsyat dan ajaib. Maka ketika kita berada dalam rasa sakit, sadarilah sakit itu adalah sebuah anugerah. Ketika kita menyadari bahwa kita ini didesain di dalam sebuah mahakarya yang dikerjakan Allah dengan sangat teliti satu persatu. Seperti seorang yang menenun dengan tangan. Tenunan yang dibuat oleh tangan. Batik ketika batik itu dibuat dengan menulis. Dan semua yang dikerjakan oleh tangan itu mempunyai satu nilai yang sangat tinggi. Apalagi kalau itu dikerjakan oleh tangan Allah atas hidup kita. Maka sungguh sesuatu yang mengerikan ketika kita tidak menghargai segala keberadaan kita, posisi kita, batin kita, psikis kita, bahkan tubuh fisik kita. Dan kita mulai merusaknya dengan pikiran-pikiran yang jahat. Dalam terminologi KIIS, pikiran-pikiran yang tidak proporsional. Pikiran-pikiran yang kemudian jauh dari Tuhan. Sikap hati mental yang terus dikembangkan kepada mental yang tidak sehat. Bahkan kemudian ketika kita tidak menghargai fisik kita. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin men-sharingkan betapa terakhir-terakhir ini Tuhan berbicara sangat kuat tentang jaga kesehatan, mulai bertobat, rajin olahraga, melalui istri, bahkan melalui anak-anak saya. Dan firman Tuhan itu sedemikian jelas mengajar. Seringkali kita menganggap bahwa hal-hal yang bernilai adalah hal-hal yang berkaitan dengan rohani, pikiran, batin kita yang terus diubahkan. Tetapi kita kurang bertanggung jawab dengan tubuh kita. Saya
cukup cemas dengan tubuh yang mengalami obesitas ini. Saya akui. Dan memang sudah sampai pada taraf harus berubah. Harus rajin berolahraga. Harus menjaga tubuh ini. Harus memperbaiki pola makan. Maka ketika Pak Agus tadi guyon, itu sekali lagi seperti pukulan gitu ya. Sup dari dulu makannya banyak terus gitu. Kak Agus saya udah kurangi nasinya gitu. Saudaraku, kita seringkali mendikotomi, dan mari kita bersama-sama melihat anugerah Allah secara utuh di dalam hidup kita, sehingga kita menghargainya. Kita juga menghargai bagaimana kita menggunakan pikiran kita, menata pikiran kita sebagai satu respon kekaguman atas karya Allah yang dahsyat dan ajaib itu. Kegairahan untuk belajar, kegairahan untuk mendisiplin diri, menata pikiran, menata hati, menata emosi. Itu harus menjadi konsumsi kita. Ketika kita merespon bahwa hidup kita secara utuh adalah sebuah makarya Allah yang indah, yang harus kita hargai. Bukan hanya versi yang telah menciderai karya Allah yang agung, tetapi penggunaan hidup kita secara tidak bertanggung jawab. Mari kita bertobat untuk menata hidup kita. Dimulai dari saya, mungkin dari saudara-saudara semua. Mari kita melihat hidup kita ini secara utuh. Dan di bagian terakhir kemudian pemazmur di dalam responnya bahwa Allah itu maha tahu, maha hadir, dan Allah yang membentuk dia dengan maha dahsyat itu. Kemudian pemazmur sampai kepada sebuah doa yang seringkali bagian ini begitu sulit dan begitu dihindari. Allah itu adil terhadap pelaku kejahatan, maka hiduplah dalam kebenarannya. Kenapa saya katakan ini bagian yang seringkali dihindari? Karena begitu banyak orang Kristen melihat dan memaknai bagian-bagian Alkitab itu secara parsial dan tidak utuh. Ketika kita mengatakan mengasihi, maka seringkali kita menganggap mengasihi itu berarti kemudian menganggap mengkompromikan kehidupan orang-orang di dalam kejahatannya. Tetapi pada bagian akhir dari Mazmur Daud ini, kita semua diajak melihat di dalam kekaguman kita akan Allah, di dalam kemudian respon kita yang kemudian mengajak kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan memberikan hidup ini sebagai pujian bagi Tuhan. Kita berada di dalam realitas dunia ini yang siap membawa kita ke dalam kompromi akan kejahatan dunia ini. Pemazmur menggunakan kata-kata yang bervariasi dalam bagian ini untuk menggambarkan kejahatan dunia ini. Orang fasik, penumpah darah, orang yang berkata dusta terhadap engkau, melawan engkau, membenci engkau, bangkit melawan engkau. Tetapi yang penting bagi kita, ketika kemudian pemazmur menerima, masakan aku tidak membenci orang yang membenci engkau ya Tuhan? Masakan aku tidak merasa cemu dengan orang yang kemudian bangkit melawan engkau? Kata cemu di sini digambarkan dengan satu ungkapan, kata muak. Masakan aku tidak muak terhadap kejahatan dunia ini, orang-orang yang melakukan kejahatan berontak kepada engkau. Seringkali di dalam teologi yang dikatakan teologi perjanjian baru, bagian-bagian Mazmur seperti ini, yang kemudian jujur kepada Allah, yang kemudian pemazmur selalu mengatakan agak sulit membedakan bagaimana aku mengasihi orang, padahal orang itu juga adalah pelaku kejahatan yang memberontak kepada Allah. Tetapi satu bagian yang harus kita renungkan pada bagian ini, satu hal yang harus kita renungkan, bahwa hidup yang merindukan kehadiran kerajaan Allah di dalam hidup kita adalah hidup yang kemudian tidak pernah berkompromi
terhadap kejahatan, terhadap dosa, baik di sekeliling hidup kita maupun di dalam batin dan hidup kita pribadi. Ketika kita dalam posisi kemudian membiarkan kejahatan-kejahatan, pemberontakan kepada Allah, korupsi itu semakin merajalela, dan kita tidak pernah mengambil bagian di dalam satu kebencian kudus untuk mendoakan, mengharapkan Allah bertindak di dalam keadilannya kepada bangsa, kepada masyarakat, di dalam hidup kita dan kepada orang-orang di sekeliling kita yang melakukan kejahatan. Sesungguhnya kita akan dibawa ke dalam arus kompromi hidup yang membawa hidup kita sendiri tanpa sadar. Seperti kata kettle, the frog in the kettle itu. Kita merasakan I feel good terus. Ketika kettle itu atau kuali itu kemudian dipanaskan. Nah, tidak ada apa-apa, aman-aman, enjoy aja kali. Satu saat kita sadar, kita sudah jauh dari Allah dan kita mati di dalam posisi kita, batin kita yang kompromi terhadap kejahatan. Maka di bagian akhir, guru-guru pemazmur menggaungkan satu ungkapan yang seharusnya menjadi refleksi kita setiap hari. Selidikilah aku, ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau di awal kemudian pemazmur menggunakan engkau menyelidiki aku, tetapi aku menjauh dari rohmu, maka pada bagian akhir kemudian pemazmur menutup dengan indah di dalam keterbukaannya akan Allah yang terus menyelidiki, mengkoreksi dia, yang terus mengawasi dia, yang terus menata, mentransformasi batinnya. Sikap hati yang terus harus kita kembangkan setiap hari. Sikap hati yang terus harus kita rindukan setiap hari. Di mana kita berada di dalam hadirat Tuhan dan terbuka Tuhan, selidikilah aku. Lihatlah apakah jalanku serong. Apakah aku pada satu kecenderungan yang mulai meninggalkan jalanmu. Dan biarlah tanganmu yang ada di atas kepalaku itu menarik aku, menuntun aku di jalan yang kekal. Ini adalah sebuah kesimpulan dari refleksi Daud tentang Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang membentuk dia dengan dahsyat dan ajaib, dan Allah yang adil menyatakan keadilan dan penghukumannya bagi segala kefasikan. Maka now and then, sekarang kita diajak oleh Daud untuk terus membuka hati kita di dalam kejujuran, membuka hati kita di ketulusan, membiarkan cara Allah mentransformasi, mengkoreksi hidup kita terus menerus. Baik melalui orang-orang di sekeliling kita, kakak-kakak rohani kita, senior-senior kita, dan terlebih melalui meditasi-meditasi kita pribadi bersama Allah di dalam kerinduan kehausan kita akan firman-Nya. Kiranya kehausan kita untuk diselidiki Allah, meskipun itu sakit, dikoreksi Allah, meskipun itu tidak enak, terus kita hadirkan di dalam hidup. Terus kita membuka hidup kita. Penulis kitab Ibrani menggambarkan, membiarkan hidup kita telanjang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengkoreksi, mengubahkan hidup kita terus menerus. Mari kita dengan tulus datang kepada Tuhan. Tuhan, siapakah aku? Melalui tes yang kita lakukan, bersama-sama kita terbuka. Melalui rekan-rekan kita, melalui kakak-kakak rohani kita, melalui senior-senior kita, melalui BPR, melalui pimpinan-pimpinan kita.
Mari kita melihat Allah terus menyelidik, mengawasi, menuntun kita dalam jalan yang kekal.